Pada pagi hari, tepatnya pukul 6.45 waktu setempat, pada tanggal 10 Juni 2025, kobaran api kembali melalap pelabuhan utama Houthi. Namun, kali ini situasinya sangat berbeda. Dalam sekejap, sisi dermaga kargo utama lenyap, seolah terkoyak oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dalam waktu singkat, gedung pengendali pelabuhan meledak dari dalam. Tidak ada suara pesawat yang terdengar, dan tidak ada sistem peringatan yang sempat berbunyi. Hanya kehancuran yang tersisa. Rudal melaju secara mendatar dengan kecepatan 280 meter per detik, datang dari arah laut dan melintas hanya beberapa meter di atas atap bengkel. Keberadaan rudal tersebut terlalu rendah untuk terdeteksi oleh radar pertahanan udara Yaman. Dengan presisi yang luar biasa, rudal pertama menghantam beton setebal 3 meter, menembus struktur hingga mencapai pusat komando bawah tanah. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, Israel berhasil mengubah salah satu pelabuhan strategis Yaman menjadi lahan mati yang menyerupai tempat parkir kapal raksasa. Yang membuat serangan ini mengejutkan bukan hanya hasilnya, tetapi juga metode yang sangat berbeda dari pola serangan udara Israel sebelumnya. Pada pukul 6.45 pagi, korvet INS Magen melaju tenang di Laut Merah dengan kecepatan 18 knot. Kapal ini, sepanjang 90 meter, adalah hasil kombinasi rekayasa Jerman dan kecanggihan tempur Israel, dengan harga satuan mencapai $480 juta. Namun, nilainya jauh lebih besar daripada sekadar angka. INS Magen mengemas daya tembak yang setara dengan satu skuadron pesawat pembom. Desainnya yang siluman bukan hanya untuk estetika. Ia dirancang untuk menyerap gelombang radar dan menghilang dari deteksi musuh. Untuk radar lawan, Magen terlihat tak lebih dari bayangan kapal nelayan. Namun, ancaman terbesar bagi awak Magen bukanlah jet tempur atau kapal perang, melainkan drone-drone murah yang diluncurkan dari segala arah. Serangan bisa datang secara bersamaan dari 20, 30 hingga 50 drone. Disinilah keunggulan Magen ditunjukkan. Dengan 4 panel datar di bagian atas kapal, radar LM-2248 MAF Star adalah sistem pencari target tercanggih Israel di lautan. Masing-masing panel memiliki 450 modul pemancar penerima yang dapat menyapu langit 30 kali per detik. Melacak hingga 300 target sekaligus cukup untuk menetralisir seluruh kawanan drone Houthi. Namun hari ini, awak Magen tidak berada dalam posisi bertahan. Mereka datang untuk menyerang secara diam-diam. Sejak akhir 2023, strategi Israel terhadap Houthi selalu melibatkan serangan udara dari ketinggian. Jet tempur F-35 meluncurkan bom GPS dari 40.000 kaki, sementara F-15 menembakkan rudal jarak jauh dari atas awan. Akibatnya, sistem pertahanan Houthi pun dikalibrasi untuk menghadapi serangan dari ketinggian. Radar P-14 Stalking buatan Soviet mereka disesuaikan untuk menyapu langit tinggi, sementara rudal SA-6 siap untuk melawan pesawat, bukan ancaman dari permukaan laut. Hari ini, Israel memilih untuk menyerang dari bawah. Pukul 3, target diterima dan dikunci oleh pusat kendali tempur INS Magen. Kapal berada pada jarak 300 km dari pelabuhan target, jauh di luar jangkauan rudal pertahanan pantai Houthi. Dengan koneksi satelit yang aman, mereka menerima intelijen waktu nyata dari aset pengintai Israel. Kamera inframerah menampilkan pelabuhan dengan jelas, mengidentifikasi titik-titik panas yang menunjukkan generator, kendaraan, dan bahkan struktur bawah laut yang terlalu panas untuk menyimpan makanan laut, kemungkinan besar merupakan tempat penyimpanan rahasia. Pukul 3, perintah untuk menembak diberikan. Saatnya memberikan pelajaran bahwa menyerang kapal Israel akan selalu berujung mahal. Dalam waktu 4 menit, rudal pertama diluncurkan. Gabriel V meluncur melalui udara dengan percepatan 15 G, didorong oleh roket padat selama 3,4 detik hingga mencapai kecepatan Mach 2,1. Setelah itu, mesin turbojet kecil diaktifkan untuk mempertahankan kecepatan jelajah subsonik. 1,5 detik kemudian, rudal kedua meluncur dengan jeda yang cukup untuk mencegah tabrakan di udara, sebuah kesalahan yang bisa berakibat fatal dalam misi presisi tinggi seperti ini. Pada menit kelima, kedua rudal telah menyelesaikan fase peluncuran dan mulai mendekati wilayah pantai Yaman. Berbeda dengan rudal biasa yang langsung menukik, Gabriel V terbang rendah, hanya 3 meter di atas permukaan laut, cukup untuk menghindari radar musuh dari jarak lebih dari 40 km. Rute mereka pun tidak langsung. Mereka memanfaatkan kapal kargo, pulau-pulau kecil,
dan bayangan topografi untuk menyembunyikan jejak dari radar Houthi. Navigasi rudal menggunakan kombinasi GPS, inertial guidance dengan giroskop, dan radar altimeter yang menyesuaikan kontur tanah untuk mengikuti jalur yang benar. Tentu saja, Houthi tidak sepenuhnya buta. Mereka memiliki sistem pertahanan udara buatan Soviet, tetapi doktrin mereka salah sasaran. Semua radar dan rudal mereka dikalibrasi untuk ancaman dari atas, bukan dari permukaan laut. Di bawah 1000 meter, mereka menganggap area tersebut aman. Pukul 9, rudal mulai mendekati titik serang terakhir, 22 km dari pelabuhan. Mesin turbojet diaktifkan penuh. Sekarang mereka cukup dekat untuk mungkin terdeteksi radar, tetapi sudah terlambat. Sensor inframerah pada kepala rudal diaktifkan, menyoroti pelabuhan sebagai bentangan titik panas di tengah hujan pagi. Navigasi rudal tidak hanya mencari bangunan, tetapi juga fitur-fitur khas seperti gedung berbentuk L dan suhu spesifik yang terpantul dari dinding-dinding hangat akibat matahari malam sebelumnya. Pukul 10 menit, radar aktif dihidupkan. Bukan radar besar dan mencolok, melainkan sistem kecil yang sangat akurat. Kedua rudal terkunci pada target mereka. Pertahanan Houthi hanya punya waktu 41 detik untuk merespons, tetapi mereka tidak sempat. Dua sistem artileri otomatis mereka hanya sempat menembak saat rudal telah berada di dalam kompleks. Sekitar pukul 11 waktu setempat, pada tanggal 10 Juni 2025, pelabuhan favorit kelompok Houthi kembali terbakar. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Beberapa detik sebelumnya, sisi gudang kargo utama tampak lenyap akibat hantaman misterius dari arah laut. Dalam hitungan 2,5 detik, gedung pengendali pelabuhan dilalap api dari dalam. Tanpa pesawat yang melintas, sirena, atau peringatan sebelumnya, hanya dentuman mematikan yang bergerak secara horizontal dengan kecepatan 280 meter per detik. Rudal pertama menghantam beton setebal 3 meter dan menembus struktur, hingga mencapai pusat komando bawah tanah. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Israel telah mengubah pelabuhan Hodeida menjadi zona reruntuhan. Metode yang mereka gunakan berbeda dari serangan-serangan sebelumnya terhadap kelompok ini. Namun, balasan datang dengan cepat. Hanya 1 jam kemudian, kelompok Houthi meluncurkan misil balistik modifikasi bernama Borkan 3, varian Scud yang telah diperpanjang jangkauannya hingga 1.200 km. Dengan data target yang diperoleh dari Iran, pada pukul 17.52 waktu setempat, rudal tersebut diluncurkan. Mesin roket padatnya menyala, mempercepat rudal hingga supersonik dalam waktu 4 detik. Satelit milik A segera mendeteksi nyala roket tersebut melalui sensor inframerah, mengirimkan data peringatan secara cepat ke Pentagon dan sistem pertahanan Israel dalam waktu 2,1 detik. Radar Green Pine langsung melacak rudal musuh, menganalisis lintasan dan titik dampak di area Tel Aviv. Waktu tersisa untuk intersepsi adalah 7 menit 23 detik. Interceptor generasi terbaru Israel, Arrow 3, diluncurkan dari pangkalan udara Ramon. Dengan akselerasi 8G, misil ini menyusul targetnya di ketinggian 80 km di luar atmosfer. Pada pukul 5 pagi, di ketinggian 72 km di atas Laut Tengah, Aero 3 menghantam Burkan 3 dengan energi kinetik 867 mg, setara dengan 200 kg TNT yang terkonsentrasi. Bukan ledakan, tetapi hantaman langsung yang merusak sistem kendali rudal musuh. Fragmen rudal jatuh ke laut, dan Tel Aviv terselamatkan. Israel, Houthi, dan semua yang menyaksikan tahu bahwa era perang presisi dan intersepsi hipersonik telah tiba. Namun, serangan ini bukan hanya sekadar demonstrasi kekuatan militer. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang yang lebih luas. Israel terus berinvestasi dalam teknologi perang modern, mengembangkan sistem senjata yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap ancaman yang muncul. Dalam konteks konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah, Israel menyadari pentingnya memiliki keunggulan teknologi dan intelijen untuk menjaga keamanan nasionalnya. Sementara itu, kelompok Houthi, yang didukung oleh Iran, terus berusaha meningkatkan kemampuan militernya. Mereka berinvestasi dalam teknologi drone dan misil, berupaya untuk memperluas jangkauan serangan mereka. Pertarungan ini menjadi semakin kompleks, dengan kedua belah pihak saling beradaptasi dan berinovasi. Di balik setiap serangan, ada pertimbangan politik dan diplomatik yang mendalam. Tindakan Israel mungkin memicu reaksi internasional dan memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah rentan ini.
Dalam dunia di mana teknologi militer semakin canggih, konsekuensi dari setiap aksi dapat meluas jauh melampaui batasan geografis, memengaruhi stabilitas regional dan global. Kedepan, tantangan yang dihadapi kedua belah pihak akan semakin berat. Pertanyaan besar muncul. Bagaimana mereka akan menanggapi inovasi teknologi yang terus berkembang? Dan bagaimana masyarakat internasional akan merespon situasi yang semakin rumit ini? Dengan segala dinamika yang ada, satu hal yang pasti, konflik ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Terima kasih atas perhatian Anda pada video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, membagikan, dan berlangganan saluran kami, serta menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.